Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Elva Yunita dari kelas Perbankan Syariah 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 9, yaitu hibrid konteks dalam keuangan syariah. A. Bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram. Para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikan untuk muamalah tersebut adalah uang haram, sebagaimana dijelaskan oleh Asy Syirazi yang berkata, bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak diperbolehkan. Yang B. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama, seperti yang dijelaskan pada Ibnu Hajar yang berkata, boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Permasalahannya dalam ekonomi. A. Pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. B. Dasar hukum. 1. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1902 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan didenda tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ya. 2. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Definisi asuransi menurut KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya bab 9 pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didendanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Bab 11. Pemanfaatan barang. A. Pengertian pemanfaatan barang milik daerah atau BMD. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. B. Syarat dalam gadai yaitu 1. Pelaku akad yaitu ar-rahin atau orang yang menggadaikan dan al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad yaitu almarhun atau barang yang digadaikan dan almarhun bih atau pembiayaan. Yang ketiga, signat yaitu ijab dan kabul. Yang C. Hukum pemanfaatan barang gadaian menurut ulama mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Tidak boleh bagi pemegang barang gadai untuk memanfaatkan barang gadaian, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Yang kedua, mazhab Maliki.
boleh baginya mensyaratkan sesuatu dari manfaat barang gadaian jika itu karena hutang perdagangan. Namun jika karena hutang pinjaman, hal itu tidak boleh. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Jika seseorang mengajukan sebuah syarat untuk gadaiannya yang menegaskan tujuan dari akad gadai, seperti saya tidak akan menyerahkan kepadamu, atau barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi hutang, atau kemanfaatan untuknya atau anaknya, maka syarat tersebut batal. Yang kedua, mazhab Hanbali. Penerima gadai tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadaian kecuali binatang tunggangan dan binatang peliharaan. Bab 12. Hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. A. Perlombaan dalam Islam. Perlombaan atau musabaqah artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. B. Olahraga yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 1. Olahraga yang boleh dilakukan yaitu olahraga renang, memanah, naik kuda, dan berlari. Yang kedua, olahraga yang tidak diperbolehkan yaitu seperti tinju dan sepak bola, karena dalam olahraga itu menampakkan aurat seseorang. C. Mendapat hadiah dari perlombaan yang menyakiti orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Hadis riwayat Tirmizi. Apalagi kita mendapat hadiah dari perlombaan yang menyakiti orang lain, itu tidak diperbolehkan. Bab 13. Undian dan lotre. A. Undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh suatu hadiah berupa uang atau benda. B. Bentuk lotre dan hukumnya. Lotre adalah bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah. Hukum lotre dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam surat ini menjelaskan bahwa judi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan pekerjaan setan. Bab 14. Perantara muamalah atau samsarah dalam jual beli era digital. A. Pengertian samsara. Samsara adalah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. B. Syarat dan dasar hukum samsara. 1. Syarat samsara. A. Persetujuan kedua belah pihak. B. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Yang C. Objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. 2. Dasar hukum samsara. Hukum Islam memperbolehkan profesi samsara berdasarkan surat Yusuf ayat 72. Upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong-menolong sehingga hukumnya mubah. C. Dropshipper. Dropshipper merupakan orang yang telah ditunjuk atau dalam hal lain telah membuat suatu perjanjian kesepakatan antara pengecer dengan produsen untuk pemasaran barang. Yang D. Reseller. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Hukum jual beli barang bajakan. Menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah,
Hukumnya boleh, tetapi pelakunya berdosa.